Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa Shalom. kabar? Sukacita yang besar di hari Amen. istimewa hari ini. Tuhan Yesus naik ke surga dan kita mau rayakan sama-sama. Kita percaya Tuhan Yesus naik ke surga. Itu menjadi Tuhan segala Tuhan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi setiap kita. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Rindukan Tuhan Yesus dan Rohnya yang kudus dalam hidup kita. Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami percaya Tuhan, kami merindukan Engkau hari ini. Amin. Mari sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru
Roh Kudus penuhi kami. Urapanmu mengubahkan kami. Urapanmu mengubahkan kami Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Urapanmu mengubahkan. Menanti-nantikan urapan-Mu semakin nyata bagi kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang kudus. Yes, Lord. Koralabashakaya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come on. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Segala pujian bagimu Tuhan.
surga. Engkau naik ke surga. Berikan roh kudus-Mu, roh penghibur atas kami. Dan kemenangan terjadi atas kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita akan bersuka, sebab Dia Tuhan segala Tuhan yang telah naik ke surga, memberikan kemenangan bagi kita, dan memberikan roh penghibur buat kita. Haleluya. Dia Yesus telah bangkit, sungguh sangat dahsyat kuasanya. Amin. Telah dikalahkan, masa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitannya. Sungguh Dia Yesus telah bangkit, sungguh sangat dahsyat kuasanya. Maut telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitannya. Yesus bangkit naik ke surga, dicurahkan Roh Kudus-Nya di umat-Nya, bangkitkan gerejanya. Yesus hidup selamanya, tak berubah kuasanya. Berkata di surga, turun atas kita. Haleluya. Sungguh Dia Yesus telah bangkit. Amin. Sungguh sangat dahsyat kuasanya. Kita percaya maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitannya. Yesus bangkit naik ke surga, dicurahkan Roh Kudus-Nya, penuhi umat-Nya, bangkitlah gerejanya. Yesus hidup selamanya, tak berubah kuasanya. Berkat dari surga, turun atas kita. Yesus bangkit naik ke surga, dicurahkan Roh Kudus-Nya, penuhi umat-Nya, bangkitlah gerejanya. Haleluya. Yesus hidup selamanya, tak berubah kuasanya. Berkat dari surga, turun atas kita. Amin. Yang membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang berkembang. Mujizat telah nyata, buktikan Yesuslah Sebab sekarang waktunya. waktunya. Majulah yang berperang, kuasanya atas kita, membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan datang berkembang. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus. Sebab sekarang waktunya. Majulah hai pemenang. Amin. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Haleluya. Sebab kuasanya membangkitkan. Kuasa dari Yesus yang telah naik ke surga. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ayo berdiri dengan iman kami. Berdiri dengan iman, iman dalam
dalam hidup kami. Setiap waktu, setiap saat. Terima kasih. Biar firman-Mu hari ini Tuhan dinyatakan buat setiap kami yang haus, yang lapar akan Engkau Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita berjumpa kembali online dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu di rumah-rumah seperti Dia ada bersama dengan kita semuanya di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati sekali oleh tim pelayanan di hari ini ya. Baik, hari ini kita mau belajar satu tema, mengapa harus pergi. Itu yang saya mau share pada kesempatan peringatan kenaikan Tuhan Yesus di atas di Bukit Golgota, dan Dia bangkit dan Dia naik ke surga, dan ini tema yang akan kita pelajari. Mengapa sih Yesus harus pergi? Bukankah jauh lebih baik kalau Yesus ada karena semua masalah akan selesai? Betul atau tidak? Bukankah jauh lebih baik jika Yesus ada karena semuanya akan menjadi lebih mudah? Bahkan bukankah Yesus jauh lebih baik ada karena semua pintu dan jalan pasti akan terbuka? Tapi kenapa Yesus harus pergi dan meninggalkan kita semuanya? Nah, mari kita coba baca dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 52. Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar dari kota itu dekat Betania. Menarik sekali. Yesus bawa murid-muridnya keluar. Kenapa? Karena memang ini urusan privasinya Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ini urusan bagaimana privilege seorang murid-murid mendapatkan hak istimewa daripada Yesus dibanding dengan orang-orang lain. Kalau saudara menjadi murid Kristus, kau akan menjadi orang yang privilege, mendapatkan hak-hak istimewa yang Tuhan akan berikan. Bahkan Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara yang spesial yang saudara bisa lihat. Pekerjaan yang spektakuler dibanding dari orang-orang banyak. Nah, Alkitab mencatat begini, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati, ada satu kata yang diulang dua kali, yaitu kata memberkati. Berarti perpisahan Yesus itu bukan perpisahan yang menyedihkan pada waktu itu. Karena Yesus pada saat itu sedang memberkati. Dan pada saat ia memberkati, maka terangkatlah ia ke surga. Dan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya berdoa lewat pengalaman murid-murid pada waktu itu, di hari kenaikan Tuhan Yesus di hari ini, kita juga mengalami sukacita yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Saya berdoa, saudara yang ada di rumah mengalami sukacita. Yang bersukacita hari ini, ayo coba katakan saya bersukacita, katakan amin. Coba ketik di komen di YouTube saudara ya. Saya bersukacita, amin, luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya kembali ke sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa Yesus harus pergi? Nah, coba mari kita baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Secara gamblang Yohanes mencatatkan hal ini. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Nah, minimalnya ada 4 hal yang saya coba untuk peras secara singkat pada hari ini agar kita bisa belajar mengapa Tuhan pergi meninggalkan kita. Yang pertama, kepergian Tuhan itu membuat Tuhan selalu hadir dalam semua waktu, tempat, dan keadaan. Saya suka yang nomor 1 ini. Kepergian Tuhan justru membuat Tuhan akan hadir pada segala waktu dan tempat dan segala keadaan.
Bayangkan kalau Yesus tidak naik ke surga dan sampai hari ini dia ada di Yerusalem. Saya percaya banyak orang berbondong-bondong ke Yerusalem untuk ingin bertemu dengan Yesus. Bayangkan antrian yang cukup panjang di mana Yesus tumpang tangan, di mana Yesus khotbah dan layani beberapa orang yang perlu. Saudara bayangkan di masa-masa seperti ini. Saya bersyukur Tuhan pulang ke surga. Kenapa? Tuhan hadir. Saya mau tunjukkan ayatnya Bapak Ibu dalam ayat yang ke-18b dari Matius 28. Pesan Yesus terakhir di Matius 28 ayat 18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 20b dikatakan begini. Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Pada saat Yesus ada di muka bumi, kita tahu bahwa dia adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Bukan separuh-separuh Bapak Ibu. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Dan itu ada dalam pribadinya Yesus. Nah, kalau Yesus secara manusia dan secara kealahan ada, saudara bisa bayangkan waktu itu ya. Begitu banyak orang berbondong-bondong saja, orang mau datang ke tempatnya Yesus sangat susah sekali. Tapi kita bersyukur ayat tadi mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Engkau di sini bukan murid-muridnya saja, tapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita bersyukur kenapa Yesus perlu pergi ke surga. Kenapa? Karena Yesus bisa hadir di mana-mana. Dia hadir hari ini di rumah Anda. Dia hadir hari ini juga pada saat kita tapping, kita melakukan ibadah di gereja ini. Yesus tidak dibatasi oleh waktu sekarang ini. Yesus tidak dibatasi oleh tempat sekarang ini. Bahkan Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Dia ada di mana-mana. Itu yang luar biasa dan itu yang saya suka dari upacara kisah perayaan Yesus naik ke surga. Kolose 1 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam engkau yang adalah kemuliaan. Yesus tidak ada lagi di Yerusalem. Tapi Yesus ada di dalam diri kita. Yesus ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemuliaan dan kuasa yang hebat itu pun sekarang ini ada di dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah itu sesuatu kabar sukacita yang luar biasa yang harusnya kita berkata, wow terima kasih Tuhan. Kalau kau naik ke surga, engkau menyertai aku. Bukan sekedar menyertai, engkau tinggal di dalam aku. Saya suka terjemahan The Passion Translation. Mengatakan begini, hidup di dalam diri Anda adalah Kristus yang membanjiri. Wow. Dia membanjiri dengan pengharapan akan kemuliaan. Membanjiri dengan pengharapan dan kemuliaan. Anda tidak akan kekurangan dalam pengharapan di dalam Yesus. Karena Yesus ada bersama dengan Anda semuanya. Dia bukan sekedar ada di Yerusalem. Di mana saudara mau sembuh, saudara sedang dalam pergumulan, butuh sesuatu, saudara pergi ke sana, gak perlu. Karena Yesus ada bersama dengan saudara. Bahkan di ayat berikutnya mengatakan begini, Kristus ini yang tertanam di dalam diri kita menjadi peti harta surgawi. Alkitab berkata, ia menjadi peti harta surgawi. Harapan yang dipenuhi dengan kekayaan dan kemuliaan. Bagi siapa? Saya dan saudara. Tuhan ingin semua orang mengetahuinya. Ada satu kisah di mana satu orang menemukan satu botol di mana botol ini di dalamnya ada peta harta karun. Ya, satu orang dia coba buka botol ini dan dia coba untuk lihat peta harta karunnya dan dia berkata, jangan-jangan ini salah. Ini kerjaan orang yang kurang kerjaan. Lalu dia tutup lagi, lalu dia lempar kembali ke lautan. Satu kali ada orang memungut dan kemudian dia buka lagi.
jangan-jangan benar juga ini. Siapa tahu hal ini benar. Dan kemudian dia coba buka dan dia coba lihat petanya. Dan begitu dia lihat petanya, ternyata nggak jauh dari titik di mana dia berada. Singkat cerita, dia mulai berenang. Dan pada saat dia berenang, nafasnya udah gak kuat. Karena arus gelombang terlalu tinggi. Akhirnya dia mundur. Ngapain repot-repot ngurusi kayak begini nih. Akhirnya dilemparkan kembali. Suatu kali ada orang ketemu ini lagi. Orang yang lain. Lalu dibuka lagi. Dia ambil perahunya. Dia pergi ke titik yang sama. Dan akhirnya dia masuk ke dalam air. Dia nyelam, dia coba berusaha untuk kedalaman yang sampai dasar. Tapi karena tidak punya alat dengan keterbatasan yang dia punya, akhirnya dia naik ke atas. Udah. Kalau memang bukan berkat saya, ngapain? Udah tinggal aja, biar saya jadi nelayan saja. Udah cukup kok keuangan dan kehidupan kami. Ngapain repot-repot ngurusi harta karun? Dari satu kali ada orang nemu ini dan dibaca. Hal yang sama dilakukan, dia ambil perahu dan dia masuk ke dalam air. Dan dia tidak kuat, tapi dia lihat di sana, ada titik di situ, titik hitam di situ. Ada kotak di sana. Dia naik lagi dan dia pulang. Bukan berarti dia pulang ke rumah. Dan dia membatalkan semuanya. Dia pulang membawa alat-alat selam. Dia membawa tali-tali, dia membawa alat yang berat. Dan kemudian dia nyelam sampai ke dasar lautan itu. Dan dia menemukan memang benar di sana ada harta karun yang cukup banyak sekali. Yesus itu kayak peti harta karun yang disediakan oleh Tuhan. Dan itu disediakan buat saya dan saudara. Memang kadang-kadang kita harus bayar harga untuk mengikut Tuhan. Gak boleh lelah dalam melayani. Gak boleh capek dalam segala hal. Dia adalah peti harta karun surga, harapan yang dipenuhi dengan kekayaan dan kemuliaan. Jangan patah semangat dalam hidup ini. Kalaupun Anda harus berjuang, jangan lelah untuk berjuang. Jangan menyerah dengan keadaan apapun. Karena Yesus ada bersama dengan saudara. Yesus ada di dalam diri Anda. Harusnya kekuatan Yesus itu terekspresi keluar sehingga Anda boleh menjalani dan menghadapi apapun tantangan seberat apapun. Itu yang nomor satu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Wahyu 22 dikatakan akulah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Dia hadir di masa lalu Anda, tapi dia juga hadir di masa depan Anda. Dia bukan sekedar hadir di Yerusalem pada waktu itu, tapi dia hadir juga di tempat ini. Dia juga hadir atas kehidupan pernikahan Anda. Dia juga hadir atas anak-anak Anda nanti pada masa ke depan. Gak perlu stres dalam hidup ini. Nangani anak, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Alfa dan dia Omega ada di sana. Tetaplah berjuang dalam kehidupan ini. Ya, ini nomor satu. Nomor dua, Yesus pergi untuk menyatakan kuasa Allah yang sebenarnya. Ini nomor dua. Yesus pergi naik ke surga untuk menyatakan kekuatan kuasa Allah yang luar biasa. Saudara coba bayangkan ya, kalau saudara hadir pada waktu itu, waktu Yesus naik, begitu mulianya, begitu indahnya, mempesona pemandangan pada waktu itu. Terang pasti. Mungkin ada angin, saya gak bisa ngalami ya karena itu, karena kita sama-sama gak ada di sana. Tapi pada saat saudara ada di sana, saya percaya sukacita itu meluap luar biasa. Nah, cerita tentang naiknya Yesus ke surga itu menyatakan kuasa Tuhan yang sebenarnya. Saya mau bacakan dalam Yohanes 6 ayat 62. Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia, ya? Kalau saudara lihat di situ ya, jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Baca ayat itu. Yohanes 6 ayat 62. Jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat
di mana ia sebelumnya berada. Artinya dia pulang ke rumahnya. Dia kembali kepada jabatannya. Dia kembali kepada statusnya. Dia ambil kewenangan selama itu yang dimana dia waktu jadi manusia semua dikosongkan. Dan itu kembali lagi kepada Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Ada satu cerita. Seorang raja menyamar jadi rakyat jelata Bapak Ibu saudara sekalian. Dia bawa satu menteri. Menteri ya yang diminta untuk pakai make up. Dan raja ini juga pakai make up sehingga orang-orang jalanan dan pasar tidak tahu siapa ini raja. Dia coba ke pasar, dia kemana-mana, dia coba lihat bagaimana pungutan liar itu terjadi. Dia coba lihat bagaimana parkir liar itu tiba-tiba terjadi. Bagaimana penanganan COVID, kalau itu zaman sekarang ya sampai ke akar rumput bagian bawah. Banyak orang tidak ngerti. Satu kali raja ini terpleset dan jatuh. Banyak orang lalu lalang dan tidak mau menolong raja ini. Tapi ada satu bapak tua, tiba-tiba dia angkat bapak ini. Lalu dia angkat, lalu dia dudukkan di satu tempat, lalu dikasih air putih di situ. Hanya air putih dan mendudukkan orang ini. Singkat cerita, raja ini kembali ke kerajaan, lalu diundangnya bapak ini. Dimuliakan dan dikasih bonus luar biasa. Dengar, ini yang saya mau share. Begitu raja ini kembali, dia gunakan pakaian kebesarannya. Orang baru tahu bahwa dia adalah raja yang menyamar jadi rakyat. Dan saya mau katakan itulah Yesus yang kita sembah Bapak Ibu. Dalam Mazmur 110 ayat 1, saya mau tunjukkan ya. Hebatnya Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Ini dicatat juga di dalam Injil Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anggap aja ini keraton dan ada dua tempat duduk. Alkitab mencatat pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ungkapan sebelah kanan itu bicara tentang orang kepercayaan. Orang yang penting. Kalau saudara lihat pada zaman perjanjian lama, ini bait suci. Sebelah kanan itu selalu ada namanya dibangun istana raja. Selalu. Istana raja itu selalu menempatkan bangunannya di sebelah kanannya daripada bait suci. Artinya pemegang mandat otoritas dari teokrasi pada waktu itu, di mana Tuhan yang memerintah, itu mandatnya diserahkan kepada eksekutifnya, yaitu kerajaan. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan, itu artinya bahwa mandat dan kuasa Tuhan itu dilimpahkan sekarang kepada Yesus. Itu artinya seperti itu. Jadi kita bersyukur sekali. Kalau Tuhan naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kuasanya diberikan semuanya. Lah kalau Yesus diberikan kuasa atas langit, bumi serta isinya. Dan bahkan Tuhan berkata begini, kalau kau berdoa di dalam namaku kau menyebutnya. Bayangkan ya kita sebut dalam nama Yesus. Itu orang yang punya kuasa langit dan bumi loh Bapak Ibu. Begitu berkuasanya nama itu. Makanya pribadi Yesus harus pergi meninggalkan kita. Untuk apa? Mendapatkan tempatnya setelah dia menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Ini yang nomor 2. Perginya Yesus menyatakan bahwa dia berkuasa.
Kalau dia menyatakan kuasanya, kita bersyukur, kita merayakan hari ini, kita merayakan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang akan membebaskan Anda, kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan Anda, kuasa Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Betul gak Bapak Ibu? Saya berdoa sungguh-sungguh agar kuasa Tuhan nyata dan turun atas kehidupan kita. Dan pemulihan, segala pemulihan terjadi. Nomor 2. Sekarang nomor 3. Dengan pulangnya Yesus, yang ketiga adalah Tuhan menyediakan masa depan dan hidup yang kekal bagi kita semua. Dengan pulangnya Yesus, Ia menyediakan kehidupan yang kekal bahkan masa depan. Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi menyediakan. Jadi sebelum saudara pergi, sudah disediakan dulu sama Tuhan. Betul gak? Artinya kan seperti itu. Sebelum saudara pergi, Tuhan sudah sediakan itu. Kalau yang di surga saja Tuhan sediakan. Apa yang dokter nggak bisa sediakan, apa yang dunia tidak bisa sediakan, Dia mampu sediakan. Apalagi kebutuhan dan kehidupanmu hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan juga menyediakan dan mencukupkan. Katakan amin. Amin ya. Sebab aku pergi ke situ menyediakan bagi tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, lihat ini, aku akan datang kembali. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu pertanda bahwa Dia akan datang yang kedua kalinya. Betul gak? Dia harus naik dulu baru Dia akan datang yang kedua kalinya. Gimana Dia mau datang kalau Dia masih di muka bumi? Jadi Dia perlu untuk kembali dulu, menyelesaikan rumah saya dan rumah saudara. Lalu bahkan ayat ini berkata gini, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat, penyediaan masa depan, bahkan penyediaan kehidupan yang kekal, Tuhan menyediakan buat kita semuanya. Bukankah ini berita sukacita buat kita? Satu tokoh agama yang saya kira luar biasa dengan berani menjamin kehidupan. Kamu ikut aku, kamu akan hidup, kata Tuhan. Itu luar biasa. Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkannya Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkannya di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kuasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita bersyukur Tuhan menyediakan masa depan buat kita. Makanya pada saat saudara itu mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan pegang hidupmu. Surga itu ada di tangan kita. Tuhan menjanjikan hidup kekal itu buat saya dan saudara. Makanya buka hati dan izinkan Yesus itu masuk dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dia jamin masa depan kita. Sekali lagi, Dia jamin masa depan kita. Kalau yang masa depan dijamin, hidup kita nanti dijamin. Apalagi sekarang, saya berdoa sakit Anda disembuhkan oleh Tuhan. Masalah yang saudara hadapi terselesaikan bersama dengan Tuhan. Ya, yang keempat sekarang, yang keempat. Dikirimnya roh penolong buat kita. Dengan perginya Tuhan, Tuhan utus roh penolong dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika engkau pergi, jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Arti yang keempat, kepergian Yesus itu membuat Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Siapa Roh Kudus?
Roh Kudus adalah roh yang memulihkan segala sesuatu. Roh Kudus adalah roh yang akan membuat kehidupan kita dipulihkan. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Berarti Roh Kudus yang diutus itu roh yang memulihkan segala sesuatu. Buka hati Anda agar Roh Kudus itu bekerja di hari-hari ini. Kita memang tidak memperingati 10 hari seperti dulu lagi. Tapi bukan berarti Roh Kudus tidak dicurahkan. Mari bangkitkan roh Anda, isi bejana Anda untuk Roh Kudus tinggal dan diam di hati saudara. Karena ini waktu pemulihan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau kasih contoh. Ada 2 air putih ya nih yang ada. Warnanya sama-sama bening Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kalau kita masukkan benda-benda ini, saudara bisa lihat reaksi daripada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Saya masukkan ini. Nggak ada apa-apa. Tetap dingin hidupnya dia. Ada nggak model orang Kristen yang modelnya seperti ini? Ada ya? Ada saya kira. Yang lain dijamah Tuhan, menikmati lawatan Allah. Tapi begitu dia dimasukkan, lihat tetap nggak ada bereaksi sama sekali. Coba kalau yang satu ini ya, perhatikan Bapak Ibu. Wow. Sampai tumpah keluar. Dan kalau ini diisi terus, saudara bisa tahu apa yang terjadi di dalamnya? Akan mengeluarkan energi dan kekuatan. Itulah kehidupan saya dan saudara. Jangan cuma jadi orang Kristen yang kelihatannya bening, tapi gak bereaksi apapun juga. Tuhan pengen agar begitu Roh Kudus masuk di hati Anda, itu kayak sungai yang membual-bual, mengeluarkan buah Roh Kudus yang luar biasa. Kekuatan Allah itu hebat. Roh Kudus itu begitu masuk, ini roh Allah loh Bapak Ibu, diberikan kepada kita. Passwordnya Allah dikasih sama saudara. Begitu hebatnya Anda menjadi orang yang spesial kalau Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hidup Anda. Luar biasa ya. Jadi ini poin yang keempat, Tuhan pergi meninggalkan kita agar roh pemulihan itu diberikan. Dan kalau roh pemulihan itu diberikan, kekuatan Allah, energi Allah akan dahsyat atas kehidupan kita. Katakan amin. Orang Kristen gak mungkin diam, pujian Anda gak mungkin diam, penyembahan Anda gak mungkin diam, Alkitab Anda gak mungkin bersih. Selalu ada coretan untuk Anda renungkan, Anda gali, dan ada perjumpaan dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga memperdayakan kita, melengkapi kita semuanya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa Anda? Tiba-tiba Anda bisa keliling kemana-mana. Siapa kita? Tiba-tiba bisnis bisa diperpanjang, bisa melipat kali ganda, bisa expand kemana-mana. Siapa kita? Kita yang gak pernah kenal sekolahan, bangku kuliahan. Roh Kudus hadir dan mengajar banyak hal. Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada Anda, memberikan pengetahuan. Tiba-tiba Anda bisa bicara di depan direktur, raja-raja, pemerintahan, bupati. Anda presentasi gak malu, gak takut. Kenapa? Roh Kudus memampukan itu. Tiba-tiba Anda suruh mimpin, Anda tidak gelisah, Anda tidak minder lagi. Kenapa? Roh Kudus membangkitkan kehidupan Anda. Anda tidak pernah capek dalam beribadah, melayani suami yang sakit-sakitan, istri yang ABC segala macam, bahkan anak, orang tua dan apa saja. Anda tidak akan pernah lelah kalau Roh Kudus itu ada pada Anda. Katakan amin. Kau butuh Roh Kudus hari ini. Makanya Tuhan pergi meninggalkan kita
agar Roh Kudus bekerja. Lihat ayat tadi. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dan inilah waktunya. Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Roh-Mu yang hidup memenuhiku. Roh-Mu yang hidup memulihkanku. Amin. Yes. Kita buka hati bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri di rumah-rumah. Yuk kita bangkit berdiri. Kita buka hati kita dan berkata, jamah kami Tuhan. Kalau Kau naik ke surga hari ini, Roh Kudus diberi dan kekuatan baru mengalir. Mari katakan bersama, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang bersama-Mu, dalam naungan sayap-Mu. Oh, boleh sekali lagi. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dari dalam. Energi kekuatan kuasa supranatural-Mu. Jiwaku tenang dalam naungan sayap-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami buka hati, buka hati, untuk jamah berserapan di hadirat-Mu. Ambil alih, di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamah kami, jamah kami, Roh Kudus. Ya Rabba, ya takasya, ya Rabba, ya Rabba. Buka hati, izinkan Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Ambil alih Tuhan, ambil alih semua Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya tidak tahu persoalanmu apa. Saya tidak tahu. Saya mau tunjukkan bahwa Kau punya Tuhan yang berkuasa. Kalau langit saja bisa ditembus. Dengar baik-baik. Kau bisa punya Tuhan yang bisa menembus semua lini kehidupan Anda. Apa yang tidak mungkin akan dibuatnya menjadi mungkin atas kehidupanmu. Dia Tuhan yang berkuasa sekarang. Dia bukan anak kecil yang lahir di kandang. Dia bukan sekedar orang yang gampang untuk dipukuli segala macam. Dengar, dia raja di atas segala raja. Dia bukan sekedar daging yang bisa diludahi, dipukul, diejek dan menderita. Enggak, dia enggak gitu lagi sekarang ini. Saudara lihat aslinya sekarang. Kau lihat aslinya sekarang. Dia sedang duduk di tahtanya, melihat engkau. Dan kalau dia duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi pendoa syafaat buat Anda. Dia selalu berkata dan membisikkan kepada Bapanya, Bapa, ada anakmu di bumi, boleh gak aku tolong? Bapa, dia selalu bicara sama Bapanya. Dia selalu berdiri menjadi imam besar buat Anda. Dan saya hari ini, kau gak sendiri. Jangan putus asa dalam hidup ini. Saya berdoa biar ada kebangunan yang besar. Seperti air di mana Roh-Mu menyala-nyala dengan energi yang luar biasa. Gak berhenti untuk menghasilkan buah. Kalau aku hidup, biar aku hidup untuk memberi buah buat kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa
Mari katakan bersama, ku buka hati untuk jamahanmu. Boleh angkat tangan semua Bapak Ibu yang di rumah. Amin, amin. Ambil alih, oh seluruh di altar-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun, kuasa-Mu turun di rumah-rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Bapa, kami berdoa buat jemaat yang hadir hari ini, mereka yang sakit, kami berkata kesembuhan Tuhan turun atas-Mu hari ini. Kekuatan kuasa yang baru, Tuhan membuat baru paru-paru-Mu, Tuhan membuat baru ginjal, disembuhkan dan dipulihkan fungsi-fungsi organ-organ dalam tubuh-Mu, otot dan tulang-Mu diperbaiki Tuhan hari ini, agar ada energi kekuatan roh yang bergerak dan bekerja, sehingga kau tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, berkuasa atas sakitmu, berkuasa atas segala kelemahanmu. Tuhan menjamah dan Dia Jehovah Rafa. Tuhan menyertai-Mu. Segala persoalan ekonomi, persoalan apapun yang sedang kau alami, Tuhan menjamah hari ini dan turun atas-Mu. Pemulihan terjadi atas ekonomi, pekerjaan, statusmu hari ini. Kami berdoa turun dan turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama. Kami berdoa yang sekolah, yang lulus, yang sedang meniti dan punya mimpi membangun masa depan. Kami berdoa, hadirat-Mu turun dalam nama Yesus. Kau berjanji membawa kami kepada masa depan. Kau berjanji memberikan rumah kediaman di masa depan. Dan kami tahu buat anak-anak kami, Tuhan memberikan rumah, Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Yesus, teman-teman anak-anak yang sekolah dan sudah ujian, yang masuk tes akhir atau apapun, yang sedang bergerak atau apapun, Tuhan turun dan turun anugerah-Mu. Kami berdoa buat teman-teman sekarang yang sedang punya rencana bersama dengan keluarga besar akan kumpul di hari ini. Biar terang itu bercahaya, sehingga orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami yang tidak mengenal akan Allah, mereka melihat ada Tuhan yang hidup. Kami yang dulu bukan siapa-siapa, mereka lihat ada Tuhan yang hebat, ada roh yang hebat bekerja. Saudara-saudara kami melihat ada Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Kami bisa memberkati banyak saudara-saudara kami di masa liburan-liburan ini. Mereka yang keluar kota, mereka yang ada di dalam kota, mereka yang berkumpul, apapun aktivitas, Tuhan memberkati engkau. Bahkan pekerjaan apapun juga yang kau sedang lakukan, Tuhan memberkati. Terimalah berkat kasih anugerah Allah Bapa yang memberkati engkau dan membuat ada sunrise atas hidupmu. Selalu ada Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong dan terus menjadi penolong bagi hidupmu. Persekutuan dengan karya Yesus yang tidak ada habisnya dan tidak ada berhentinya. Pertolongan Roh Kudus memberkati, mengurapimu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat berlibur dan selamat menikmati kasih anugerah Tuhan. God bless you.